Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Perkenalkan saya Wawan Hadianto CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Banten. Hari ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 3.2, pengelolaan sumber daya. Mari kita simak. Sekolah sebagai suatu ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor-faktor abiotik antara lain, keuangan, sarana dan prasarana. Identifikasi peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Antara lain, 1. Pendekatan berbasis kekurangan. Masalah atau deficit based thinking adalah pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. 2. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Menurut Green dan Haynes, tahun 2010 antara lain, pendekatan berbasis kekurangan, masalah dengan pendekatan berbasis aset, fokus pada masalah dan isu, fokus pada aset dan kekuatan, berkutat pada masalah utama, membayangkan masa depan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yakni aset dan kekuatan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann dari Northwestern University dikenal dengan istilah Asset Based Community Development, ABCD. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, menekankan pada nilai, prinsip dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Menurut Green dan Haynes, 2002, ada 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, yakni, 1. Modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. 2. Modal sosial, norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan, networking, antara unsur yang ada di dalam komunitas. 3. Modal fisik, terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu, bangunan dan infrastruktur atau sarana prasarana. 4. Modal lingkungan, alam, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. 5. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembelajaran, pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. 7. Modal agama dan budaya. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda.
Bagaimana implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Implementasi modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah adalah dengan cara bersama-sama membentuk komunitas antara tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan industri, serta instansi dan pihak yang dekat dengan sekolah untuk berkomitmen dan bersama-sama ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menciptakan profil pelajar Pancasila, dengan modal aset dalam sarana dan prasarana, bersama-sama ikut serta menjaga dan merawat dengan baik dan menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat? Upaya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, di antaranya membentuk komunitas praktisi sebagai sarana untuk menunjang informasi dan komunikasi antar sejawat dalam memberikan praktik baik dalam pembelajaran, meningkatkan kompetensi dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek atau organisasi lainnya, upaya melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, dengan mengoptimalkan dan menggunakan berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.